Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatia Sehadestiana dengan NPM 205111006 kelas 3A. Di video kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Handes Dedi Sofian MPD. Nah, di dalam video tutorial kali ini akan ada 3 permasalahan yang saya angkat atau yang coba saya selesaikan dengan aplikasi GeoGebra. Pertama, ada menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. So, kita lihat videonya. Oke teman-teman semua, tadi kan kita udah di awal membicarakan 3 permasalahan ya. Nah, permasalahan yang pertama itu seputar program linear dengan soalnya yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Oke, yang pertama, step pertama adalah kita masukkan dulu persamaannya. Di sini saya punya f x, y sama dengan 5x ditambah 4y. Oke, kita klik enter. Setelah itu kita coba masukkan kendalanya. Kendalanya itu adalah x ditambah y kurang dari 8 dan x ditambah 2y kurang dari 12 dan x lebih dari atau sama dengan 0 dan yang terakhir y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita klik enter. Setelahnya kita coba masukkan persamaan garisnya, tapi agar lebih enak pemandangannya ya, kita coba untuk menggeser dengan kita coba klik yang move, geser tampilan grafik. Nah, kayak gini. Kita masukkan persamaan garis, persamaannya itu adalah x tambah y sama dengan 8. Enter. X ditambah 2y sama dengan 12. Oke, klik enter. Nah, setelah ini kita coba untuk menentukan titik potongnya atau intersect-nya ya, titik potong antar 2 garis. Nah, di sini kita klik point, perpotongan 2 objek, atau kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya itu intersect. Nah, kita coba di sini untuk titik A, di sini titik B, di sini titik C. Lagi poin, potongan 2 objek, lalu kita klik di sini untuk C. Nah, oke, A, B, C. Untuk titik A, B, C-nya sudah kita ketahui. Kita coba untuk melihat nilainya gitu ya. Nilainya yaitu kita masukkan dalam persamaan f kecil dalam kurung A besar, klik enter. F kecil dalam kurung B besar, klik enter. F kecil dalam kurung C besar, klik enter. Nah, di sini sudah didapat untuk nilai-nilainya. Di titik A itu ada 40, di titik B 36, di titik C 24. Nah, untuk kita mencari nilai maksimum sudah jelas ya bahwa titik A itu memiliki nilai paling besar dengan nilai 40. Nah, kita juga bisa memunculkan namanya atau persamaannya melalui kita klik kanan di titik, kita masuk ke pengaturan, lalu ada tampilkan label, kita ganti menjadi name and value. Begitupun dengan yang titik B dan titik C-nya.
Oke, teman-teman. Sekarang nilainya sudah ada untuk permasalahan yang pertama. Kita lanjut ke permasalahan kedua. Kita coba bersihkan, kita buat tampilan baru ya. Nggak usah disimpan aja, nggak apa-apa. Yang kedua itu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Artinya kita buat si grafiknya itu menjadi derajat ya. Dengan saya inginnya itu per jaraknya itu adalah 30 derajat. Oke. Pertama kita klik kanan. Kita klik tampilan grafik. Nah, di sini di dasarnya kita coba untuk ini saya pindahkan dulu ya, sayangnya ke bawah. Nah, untuk minimal X-nya itu negatif 100 ya. Maksimal X-nya 280. Ya, pindah-pindah lagi. Minimal Y-nya negatif 5. Maksimal Y-nya 5. Oke, kita ke sumbu X. Jaraknya 30. Labelnya X, satuannya derajat. Lalu ke sumbu Y. Ke sumbu Y jaraknya 1, labelnya Y, satuan atau unitnya tidak perlu diisi. Oke, inilah tampilan dari yang sudah kita coba ganti ya sumbunya menjadi derajat per 30 derajat. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan persamaannya. Persamaannya saya punya Y sama dengan 2 sin dalam kurung X derajat. Oke, ditambah 30 derajat. Oke, kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada satu bukit satu lembah. Nah, coba kita perkecil biar lebih jelas. Oke, cukup ya segini. Nah, untuk itu kita coba untuk mencari titik potong dengan mengklik poin. Di sini ada perpotongan dua objek atau intersect-nya, kita cari. Nah, kita coba di sini A, B, C, D. Nah, setelah kita punya nilai dari titik perpotongan A, B, C, D, kita masuk ke poin kembali untuk mencari nilai ekstrimum atau titik puncak relatifnya. Nah, di sini ekstrimum. Kita klik di grafiknya ya. Nah, muncullah di sini. Oke, teman-teman semua, inilah grafik fungsi trigonometri yang sudah kita coba buat dengan fungsi yang atau persamaan yang kita miliki, yaitu tadi 2 sin X kuadrat ditambah 2 sin X derajat ditambah 30 derajat. Oke, mudah bukan? Untuk permasalahan kedua selesai. Tapi kalau misalkan biar lebih jelas lagi si grafiknya, kita coba untuk beri nama aja langsung di sini. Kita klik kanan dalam titiknya, masuk ke pengaturan, lalu ditampilkan label. Ini ubah menjadi nama dan nilai, atau kalau misalkan di kalian masih pengaturannya bahasa Inggris, itu ada name and value. Begitupun dengan titik B ya. Ini kita masuk ke pengaturan, ganti menjadi nama dan nilai. Oke, yang ini masih bisa lah ya, nanti kalian coba untuk memunculkan nama dan nilai dari titik-titiknya. Itu mungkin untuk permasalahan yang kedua, seperti ini. Oke, kita lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu
Tentang volume benda putar ya. Nah, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Oke, kita buat tampilan barunya. Pindah lagi. Oke, baru di sini tidak usah disimpan ya. Disimpan aja. Oke, kita udah punya yang baru. Yang baru pertama adalah memasukkan persamaannya. Kita input persamaannya. Persamaannya di sini saya punya fx sama dengan 1 per akar x. Kita klik enter. Lalu setelah kita masukkan persamaan, kita di sini input pula integral. Integral kita pilih yang ketiga ya. Nah, di sini kita tulis fx dalam fungsi, terus nilai awal atau batas bawahnya itu saya punya 1 dan batas akhir atau nilai akhir atau batas atasnya itu 4. Oke. Kita klik enter. Nah, di sini muncul A sama dengan 2. A sama dengan 2 ini adalah luas daerahnya gitu ya, teman-teman. Lanjut ke kita masuk klik slider atau luncuran. Di sembarang aja. Nah, coba di sini ya. Oke, kita masuk ke sudutnya. Ini sudut minimumnya itu 0 derajat, maksimumnya 360 derajat. Buat yang kenaikannya kita ganti jadi 5 ya, 5 derajat. Oke, kita klik oke. Setelah itu kita coba memunculkan tampilan grafik 3D-nya dengan mengklik di bagian atas pojok kanan. Klik di sini ada tampilan grafik 3D. Nah, ada ya. Kita coba sesuaikan aja. Biar sama-sama terlihat jelas. Setelahnya kita coba masukkan dalam persamaan itu kita input surface atau dalam bahasa Indonesianya permukaan. Ini karena saya sudah mengupdate menjadi bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan di teman-teman masih bahasa Inggris nggak apa-apa, tulis aja surface. Tapi kalau di sini permukaan. Permukaan kita pilih yang paling bawah. Ada 3 ekspresi, ada x, y, z. Oke. Untuk yang dimasukkan pertama adalah A kecil, ekspresi pertama, koma, F A, F A, F A cos B. Oke. Lalu permohonan ketiga FA sin B. Oke. Itu A kecil. Lalu ini nilai atau nilai awal atau batas bawahnya itu tadi 1 ya. Ini nilai akhir atau batas atasnya itu 4. Parameter variabelnya itu B. Ini nilai awalnya itu kita mulai dari 0 dan nilai akhirnya kita masukkan alpha ya. Alpha itu di sini. Oke. Kita klik enter. Nah, setelahnya kita bisa lihat grafik tampilan di sini. Ini juga bisa kita coba putar ya nanti si volume benda putarnya itu.
tampak muncul di yang 3D-nya. Lalu kita masuk ke rumus volumenya. Rumus volume benda putar yaitu 2pi ya, dikali integral fungsinya. Integral fungsi yang ketiga ya. Tadi fx, lalu kita masukkan nilai awal atau batas bawahnya itu 1 dan nilai akhir atau batas atasnya itu 4. Kita klik enter. Nah, di sini sudah ada untuk volumenya, volume benda putar dalam persamaan fx sama dengan 1 per akar x yaitu 12,57. Ini coba saya pindahkan kayaknya ke sini. Nah, bisa terlihat dengan jelas ya. Baik teman-teman semua, dari permasalahan 1 mulai dari program linier, yang kedua trigonometri, dan yang ketiga volume benda putar sudah selesai. Semoga dipahami dengan baik dan dipahami dengan mudah ya. Sekian. Oke teman-teman semua, sekian video tutorial yang saya paparkan tadi barusan. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami bagaimana sih menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan aplikasi GeoGebra. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.